يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واستر لنا العورات وآمن الرعاة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضهم على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي من مزايا والفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله وأخلاقه إلى الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ayyuhal muhtaramin yang saya muliakan, seluruh hadirin tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang saya muliakan dan hormati Guru Muhammad Kusyairi, begitu juga Al-Habib Shalihin Iqmal Al-Habsyi dan semua yang hadir pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam sebuah perkumpulan yang indah, yang mana di bulan yang indah, di waktu yang indah, untuk mencari sesuatu yang paling indah, yaitu apa? Kecintaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita lantunkan terus-menerus kepada Nabiul Ummah, Nabiul Rahmah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga dengan pembacaan sirahnya, pembacaan manaqibnya, sholawat kepada beliau itu sebuah tanda bahwasannya kita benar-benar umat yang rindu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di sini tidaklah untuk mencari sesuap makan, tidaklah untuk mencari sebuah duniawiyah, tetapi kita berkumpul di sini untuk mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana kita ketahui setiap kota, setiap kabupaten, setiap musola, khususnya di bulan Maulid ini mengadakan acara-acara Maulid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bisa menggerakkan hati-hati orang-orang yang mana hidupnya sudah 1400 tahun setelahnya. Kira-kira yang hadir di sini ada yang kenal dengan Nabi Muhammad? Pernah bertemu, pernah berbicara, pernah ngobrol, atau dulu dalam sebuah majelis dengan Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun, sekitar 1400 tahun yang lalu sudah tidak duduk bersama kita di dunia ini. Kecuali memang aulia min auliaillah, wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mungkin terus duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Imam Malik radhiyallahu anhu beliau membahasakan bahwasanya berkata kepada murid-muridnya, aku ulun dari bangun tidur hingga tidur kembali bersama Nabi Muhammad. Imam Malik ini hidupnya sudah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad. Itu berkata, saya dari bangun tidur hingga tidur kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya beliau berkumpul dengan Nabi Muhammad, beliau dari bangun tidur hingga tidur kembali tidak melupakan sedikit pun dari kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dikerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, aku ini bersama Nabi Muhammad dari bangun tidur hingga tidur kembali. Bahkan wali-wali kita banyak yang mana bertemu dengan Nabi Muhammad yang Allah. Maka suatu saat ketika Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu hadir pertama kali ke Indonesia, beliau hadir ke majelisnya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitan Al-Habsyi. Maka setelah beliau itu berkhutbah, beliau minta rukhsah, kesempatan kepada sahibul majlis, yaitu putranya Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, untuknya salah satu muridnya menyenandungkan qasidah, yaitu qasidah Busyra lana. Busyra lana ilal muna salal ana wa falhana. Disenandungkan qasidah tersebut. Ketika qasidah tersebut disenandungkan, hadir pula di majelis tersebut Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas sahib Bumur. Syekh Muhammad melihat Al-Habib Ali itu menangis ketika qasidah tersebut disenandungkan. Maka Syekh Muhammad bertanya-tanya, kenapa beliau sampai seperti ini? Maka Syekh Muhammad bertanya, wahai Habib, kenapa engkau sampai menangis seperti ini? Maka Habib Ali menjawab, wahai Sayyid, bagaimana saya tidak bahagia, bagaimana saya tidak menangis ketika qasidah tersebut disenandungkan. Saya melihat Rasulullah SAW hadir di depan saya. Seraya beliau sedang menikmati qasidah tersebut disenandungkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang tersebut bisa bertemu Rasulullah SAW? Apa yang menjadikan beliau-beliau itu bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW? Tidak lebih karena rasa cintanya yang ditanamkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Cintanya yang membara terhadap Nabi Muhammad SAW. Hingga para sahabat yang mana berkumpul dengan Nabi Muhammad, selalu waktu-waktu
satu-satunya berkumpul dengan Nabi Muhammad itu punya rasa takut nanti di akhirat tidak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, tidak satu surga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mereka inginkan di dalam surga adalah kumpul dengan Nabi Muhammad, tidak ingin masuk surga yang tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hingga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berkata, memberikan wasiat terhadap istrinya. Wahai istriku, nanti ketika aku mati, ketika engkau akan membungkus kafanku, maka aku punya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Maka rambut tersebut tolong letakkan di bawah lisanku. Tolong rambutnya letakkan di bawah lisanku, kata Sayyidina. Maka sang istri berkata, wahai suamiku, bagaimana aku bisa meletakkan rambutmu di bawah rambut Rasulullah di bawah lisanmu? Aku harus membukanya, mengangkat lidahmu, yang mana aku dalam keadaan yang sedih. Engkau tiada. Wasiat ini begitu berat terhadapku. Kenapa tidak letakkan saja di atas mata, di atas bibir, yang mana untukku bisa aku laksanakan? Maka Sayyidina Anas tetap tidak letakkan, tetap di bawah lidah, di bawah lisan. Maka sang istri bertanya, wahai suamiku, kenapa harus diletakkan di bawah lisan? Maka Sayyidina Anas menjawab, wahai istriku, ketahuilah, nanti aku berharap ketika malaikat Munkar dan Nakir mendatangiku dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan berkahnya rambutnya Nabi Muhammad SAW, aku bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Ini sahabat yang mana waktunya dipenuhi dengan Rasulullah, khidmah bersama Habibuna Muhammad. 10 tahun lamanya Sayyidina Anas ini khidmah membantu Nabi Muhammad SAW, punya rasa takut tidak berkumpul dengan beliau. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan dalam hati kita, kecintaan ingin berkumpul, bertemu, bertatap wajah, duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ini bisa kita tumbuhkan ketika kita mengetahui siapa Nabi Muhammad, bagaimana kisah sejarahnya, sampai jika kita bayangkan, apakah kita yang hadir di sini mengerti semua apa yang dibacakan di dalam kitab Ad-Dibai, kitab Maulid As-Simtud Durar atau Barzanji atau selainnya? Akan tetapi ketika dibacakan, bahkan ketika asyraqal, kita bisa menangis, kita merasakan hawa yang rindu, sedih, padahal kita tidak mengetahui makna-makna dari kalimat-kalimat tersebut. Itu sudah sebuah bukti bahwasanya di dalam hati kita ada Nabi Muhammad SAW. Merindukan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu perlu kita sedikit mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana bulan sekarang ini kita berada, di bulan inilah Rasulullah SAW dilahirkan. Yang mana ada khilaf di dalam penanggalan, tetapi kaul yang paling kuat, Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana sudah lewat 1 hari yang lalu. Akan tetapi ini masih bulan-bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan di dalam kitab Tiba, fahtazal arsyu taraban wastirsa'a wasdadal kursiyu haibatan wa baqara
wa mtali'at as-samatu anwar wa tujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istifsar. Maka dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW akan lahir, fahtazal arsh, langit itu bergoncang, dan juga kursinya Allah itu menambahi di dalam haibahnya. Haibahnya semakin bertambah karena mau lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan para malaikat menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW seraya berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikut bahagia gembira dengan kelahiran yang paling ditunggu-tunggu. Ini kelahiran makhluk yang mana paling Allah cintai. Semua kawan, semua dunia ini diciptakan tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang mana dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan seluruh alam diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha mulai merasakan goyangan di dalam perutnya, maka datang wanita-wanita yang mana wajahnya tidak dikenal, bukan dari penduduk Mekah, yang beliau sifati wajahnya cantik, putih, tinggi, yang mana tidak mengenal wanita-wanita tersebut, ingin membantu persalinannya. Di waktu itu Sayyidah Aminah dibantu ditemani oleh Umi Syafa', umi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian wanita-wanita tersebut membantu dan seraya mengambilkan segelas air. Maka diberikan kepada Sayyidah Aminah untuknya diminum. Maka ketika diminum, Sayyidah Aminah berkata, ini minuman bukan minuman yang pernah saya rasakan, bahkan pernah saya lihat. Lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, bahkan lebih manis daripada madu. Kalau kalian mau coba beli susu, beli es, beli madu, campur, itu lebih enak daripada itu semua. Maka setelah itu salah satu dari wanita tersebut mengusap perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha seraya berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah keluarlah. Maka lahir Rasulullah SAW, yang mana beliau seraya keluar dalam keadaan bersujud, yang mana cahaya tersebut mentereng keluar bercahaya sampai ke langit. Bahkan cahaya tersebut dikatakan oleh Umi Syafa' hingga menerangi kerajaan-kerajaan, bangunan-bangunan dari kerajaan Rum, yang mana zaman dulu belum ada namanya lampu seperti ini. Masih pakainya apa? Lentera, pakai gas. Nah, kan? Itu kelihatan keadaan yang jaraknya jauh itu kelihatan. Maka setelah kelahiran tersebut, Sayyidah Aminah bertanya, wahai fulana, siapa gerangan kalian? Belum pernah aku melihat wajah kalian. Kalian dari mana? Maka menjawab, wahai Aminah, aku adalah Asiyah Zawjatu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dan yang di sebelahku ini adalah Maryam bintu Imran, uminya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang di belakang ini semua para bidadari surga
yang Allah utus untuknya hadir di sini menyambut kehadiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kira-kira bagaimana di dalam proses kelahiran kita? Nabi Muhammad ketika lahir tidak menyusahkan sama sekali orang tuanya, tidak menyusahkan sama sekali ibunya. Kalau ibu kita berusaha menahan, bahkan terus berjihad di dalam untuk melahirkan kita, nyawanya ditaruhkan agar anaknya bisa keluar dan dalam keadaan yang sehat. Nabi Muhammad keluar dalam keadaan tidak merasa sakit sama sekali. Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Maka setelah kelahiran tersebut muncul cahaya dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummi Syafa'ah ini takut. Segeralah dibungkus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibungkus, seketika keadaan menjadi keadaan yang paling gelap. Awalnya terang benderang menjadi keadaan yang paling gelap. Kemudian muncul suara-suara yang tidak dikenal, tidak berwujud. Hingga Sayyidah Syafa'ah ini merasa takut. Muncul suara, mau kau bawa kemana ini? Mau kau bawa kemana ini? Terdiam bilang kemudian suara. Muncul lagi suara, mau dibawa ke barat. Kemudian muncul lagi suara, mau dibawa kemana ini? Hilang lagi suara tersebut hingga muncul mau dibawa ke timur. Ini agharaibu ajaib, yang mana sampai Ummi Syafa'ah berkata, wa anna wa kuntu min awwalin nasi Islam, yang mana aku ini termasuk orang yang awal di dalam Islam, iman terhadap Nabi Muhammad SAW. Diperlihatkan sebegitunya di hadapan Ummi Syafa'ah radhiyallahu anha. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan keberkahan tersebut tidak hanya dirasakan di masa beliau sudah menjadi nabi, menjadi rasul, bahkan di waktu bayinya saja memberikan keberkahan terhadap orang-orang yang menyayangi dan mencintai. Maka termasuk dari adatnya orang Arab, ketika bayi ini sudah lahir, maka bayi tersebut diasingkan di pedesaan. Karena kota Mekah ini termasuk kota yang maju. Karena seluruh pedagang dari mana arah itu datang ke situ. Karena tidak tempat peribadatan. Jadi semua datang ke situ. Maka bahasanya pun tercampur dengan bermacam-macam. Maka untuk menjaga kefasihan lughat, maka bayi-bayi penjumkah biasanya diletakkan di pedesaan sampai nanti 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Maka di waktu Rasulullah SAW umur 2 bulan, di dalam kaum Bani Sa'ad tersebut itu dalam keadaan kekeringan yang sangat. Sawah-sawah tidak bisa ditanami, kambing-kambingnya tidak bisa diperah, dan persediaan makan sudah menipis. Maka Bani Sa'ad tersebut berinisiatif, ayo kita pergi ke Makkah, kita cari bayi yang bisa kita susui agar kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dari menyusuinya tersebut. Kemudian berangkatlah Bani Sa'ad tersebut, yang mana salah satunya yang berangkat adalah Sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha bersama suami dan anaknya. Anaknya masih bayi, masih kecil. Maka selama perjalanan, selama bermalam, Sayyidah Halimah Sa'diyah tidak pernah bisa tidur, dikarenakan harus menyusui anaknya. Dan begitu juga tidak banyak ASI yang bisa keluar dari Sayyidah Halimah Sa'diyah. Oleh karena itu sang bayi tidak bisa hanya dan tidak bisa tidur.
Oleh karena itu Halimah Sa'diyah dan suaminya setiap malam menenangkan menjaga anak. Dan begitu juga Sayyidah Halimah Sa'diyah membawa unta, yang mana untanya juga sudah tidak bisa diambil susunya. Oleh karena itu penghasilan produksi ASI tersebut tidak lancar karena kurangnya vitamin makanan dan selainnya. Tetapi sudah beliau tawakal, siapa tahu ada rezeki di Mekah. Kemudian berangkat, dan beliau punya keledai, itu keledainya kurus, jalannya sudah seperti mau mati, kanan kiri. Berbeda dengan keledai Bani Sa'ad yang lainnya, gagah. Sampai-sampai Halimah Sa'diyah kita tertinggal dari rombongan, tidak bisa mengejar rombongan tersebut. Maka sesampainya di kota Mekah, maka cepat-cepat, ibarat seperti rebutan emas, mencari bayi keliling. Setiap yang disodorkan bayinya Nabi Muhammad, semua menolak. Ini yatim, ini abahnya sudah meninggal, tidak banyak harta yang bisa kita dapatkan dari menyusui anak yatim. Maka tinggalkan saja. Kita cari yang mana orang tuanya masih lengkap, abahnya masih ada, pasti kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terus hingga akhirnya semua dari Bani Sa'ad, wanita-wanita Bani Sa'ad sudah mendapatkan bayi-bayi yang akan disusui dan dibawa pulang. Kecuali Sayyidah Halimah Sa'diyah belum mendapatkan satu bayi pun. Maka Sayyidah Halimah Sa'diyah meminta izin kepada suaminya, wahai suamiku, tidak mungkin kita pulang ke desa, ke kampung dengan tanpa membawa satu bayi pun. Maka aku ingin minta izin kepadamu, untuknya aku mau membawa bayi yang bernama Muhammad. Maka suaminya berkata, wahai Halimah, bawalah, siapa tahu ada keberkahan di dalam bayi tersebut. Maka dibawa oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, dibawa ke penginapan, disusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dari ASI Sayyidah Halimah Sa'diyah sampai beliau kenyang dan tertidur. Bukan itu saja, setelah selesai menyusui Rasulullah, Halimah Sa'diyah menyusui putranya hingga kenyang dan tertidur pula. Ini keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu masih bayi, yang awalnya tidak bisa keluar ASI dengan baik karena cinta, ingin mengurus, mendidik Rasulullah SAW dengan ikhlasnya karena Allah, keluar ASI tersebut dengan begitu baik. Bahkan untanya yang mana sudah tidak bisa diperas air susunya, bisa mengisi gentong-gentong yang besar. Bayangkan, ini orang kalau ada dalam hatinya cinta sama Nabi Muhammad, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dibiarkan susah hidupnya. Tapi kuncinya satu, cinta. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Mana buktinya? Kalau kita cinta, kita buktikan. Kita jalankan kesunahannya, kita hadiri majelis yang mana di situ dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita buktikan kita apa? Kita cintai penerus-penerusnya, penerus ilmunya, ulama-ulamanya, zuriyah-zuriyahnya, keturunan-keturunan. Buktikan dengan hal-hal tersebut. Cinta itu butuh pembuktian. Cinta butuh pengorbanan. Maka setelah selesai, maka berangkat pulang Halimah Sa'diyah beserta suami dan Nabi Muhammad beserta anaknya. Ini sudah ketinggalan sama rombongan Bani Sa'ad sudah pulang dahulu, sudah berangkat duluan. Tanpa disangka, keledainya yang mana awalnya loyo itu menjadi cepat hingga menyalip, hingga menyusul dari keledai-keledainya Bani Sa'ad yang lain. Sampai kaget, wahai Halimah, ini bukankah keledai yang engkau bawa pertama kali berangkat ke Mekah? Bagaimana keledai tersebut bisa secepat ini hingga menyalip unta-unta kami, keledai-keledai
Kemudian perjalanan berlanjut sampailah di desa tersebut. Maka setelah sampai di desa tersebut, para penggembala kambing dari Halimah Sa'diyah ini memberikan kabar, wahai Halimah, kambing-kambing yang engkau punya semuanya gemuk-gemuk, airnya banyak-banyak, sedangkan kambing milik yang lainnya semuanya kurus-kurus. Ini keberkahan yang dirasakan Rasulullah SAW waktu itu masih bayi, cuma 2 bulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini termasuk hal yang terjadi, yang hakiki dan ada benarnya pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang yang menetapkan dalam hatinya ana uhibbu Muhammadan, akan tetapi tidak dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini waktu kecilnya Nabi Muhammad. Bahkan waktu besarnya, sudah dewasanya Nabi Muhammad, semua yang dimiliki Nabi Muhammad adalah keberkahan. Nabi Muhammad itu manusia, benar, Nabi Muhammad itu manusia. Tapi dikatakan Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutatun an-nasru kal hajari. Muhammadun basyar, Nabi Muhammad seorang manusia. Laisa kal basyari, tadi secara biologis manusia, tapi memiliki hal yang berbeda dari umumnya manusia. Ibarat bal huwa yaqutatun, Nabi Muhammad ibarat yakut permata. Wan nasu kal hajari, dan manusia itu batu. Permata dan batu sama-sama sejenis batu. Akan tetapi Nabi Muhammad permata yang mana ketika dijual permata tersebut harganya mahal. Tapi kalau batu bukannya untuknya laku, tapi dibuat lemparan. Ini perbedaan. Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW suatu saat beliau ingin pergi menziarahi Sayyidina Anas bin Malik. Maka setelah sesampai di depan rumah Sayyidina Anas punya balkon. Jadi di depan rumah seperti ada tempat bisa untuk mengiup, berteduh, istirahat. Maka Rasulullah SAW merebahkan dirinya sejenak hingga akhirnya tertidur. Maka ubinya Sayyidina Anas yang bernama Ummu Sulaim melihat Rasulullah SAW berbaring dan tertidur hingga keringatnya keluar dikarenakan panasnya. Maka Ummu Sulaim bergegas mengambil kain, diletakkan di bagian-bagian wajah Rasulullah SAW. Untuknya apa? Menadah dari keringat-keringat Rasulullah SAW jangan sampai ada yang jatuh. Maka tidak terasa Rasulullah SAW terbangun dan melihat Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan? Maka menjawab, ya Rasulullah, aku tadahi semua keringatmu, ingin aku jadikan parfum, ingin aku jadikan minyak wangi, karena sangat-sangat harum keringatnya Rasulullah SAW. Kalau keringat kita, ini sekarang keringat semua, coba angkat kalian, ini pingsan semua satu masjid ini. Jangan dicoba nanti anaknya, ini Pak, ingat bapak saya tampung untuk mau jadi parfum. Jangan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya juga ayuhal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Semoga dijadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW bisa semakin kuat.
Dengan sirah-sirah yang kita dengarkan ini, kita bisa semakin cinta, semangat dalam hadir majelis-majelis ini. Khususnya di majelis ini, di masjid ini, yang mana masjid itu dikatakan adalah paling indah, paling dicintanya tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita, ulama-ulama kita itu berkata ketika maulid itu dibacakan, maka Rasulullah SAW itu hadir di dalam majelis tersebut. Maka kalau sudah Rasulullah SAW hadir, melihat kita, ini mana yang membaca sholawat, mana yang tidak, terlihat semuanya. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan hadir kita di majelis ini. Jangan sampai keluar dari majelis ini Rasulullah SAW belum kenal dengan kita. Jangan sampai kita keluar dari majelis ini, antamin, engkau siapa? Kalau karena sudah Rasulullah SAW tidak kenal, maka sudah pupus harapan kita untuk selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan kita yang paling besar Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ummati, 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 ummati. Nabi Muhammad ketika mau diambil rohnya oleh para malaikat, Nabi Muhammad berkata, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Nabi tidak siap meninggalkan umat. Karena seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang ada di pikirannya adalah harta yang paling dicintai. Kalau yang paling dicintai rumahnya, maka yang akan diingat rumahnya. Kalau yang paling dicintai istrinya, maka yang akan paling diingat istrinya. Tinggal apa yang paling kita cintai. Tapi kalau yang di dalam hatinya, di dalam pikirannya yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad, maka ketika akan sakaratul maut yang diingat Nabi Muhammad, berkumpul sama Nabi Muhammad, mau bertemu sama Nabi Muhammad, bahagia, bahagia. Dan Nabi Muhammad yang ada di hatinya umatnya. Maka umatku, umatku, bagaimana umatku jika aku tinggal nanti? Maka malaikat Jibril naik ke atas, memberikan kabar ya Allah bahwasanya ini Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir, aku sudah rindu dan umatnya akan dijaga, akan dilindungi. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir di sini berarti insya Allah kita termasuk orang yang ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berkahi perkumpulan kita ini. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Allah jadikan kita orang yang bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang yang rizkinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh-solehah, ilmunya manfaat, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga doakan semoga tidak ada tempat yang mana dibacakan sirah Nabi Muhammad kecuali hadir Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita doakan semoga masjid ini yang mana sampai sekarang saya lihat ini belum jadi, semoga bisa diselesaikan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah paling tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya majelis ini, berkahnya guru-guru kita, berkahnya guru Muhammad Husairi, Habib Iqbal dan kiai-kiai yang lainnya. Semoga Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan guru-guru kita, beliau kiai Guru Muhammad Husairi diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, fi ta'atillahi wa rasuli, diberikan rezeki yang berkah, ilmu yang manfaat, kesabaran, kekuatan, khusyuk, untuknya bisa terus membimbing kita bersama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat, semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Dan juga kita doakan semoga para penerus Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW, pewaris ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حاجة ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا كرما إلا نفسته ولا عاسرا إلا يسرته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج إلا قضيت سردها يا أرحم الراحمين. اللهم اجتمعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مع سهلة أنفنا ولا معنا الشقي ولا محروما يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم